Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. 10 rumah di Samarinda Seberang terbakar dan penyebabnya belum diketahui. Empat orang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di Kutai Timur. Kantor Otorita IKN yang akan digunakan sebagai pusat data resmi mulai dikerjakan. Petugas damkar, relawan, polisi dan warga di Samarinda Seberang Rabu siang bahu-membahu memadamkan api yang membakar permukiman. Akan tetapi bangunan yang rata-rata terbuat dari kayu menyebabkan api dengan cepat meluas. Damkar dan Polsekta Samarinda Seberang mengaku terhambat oleh kerumunan warga yang datang untuk menonton musibah tersebut. Tercatat 10 rumah terdiri 2 rumah bangsal dan 8 rumah tunggal yang dilalap api. Meski dugaan api dari kompor, namun menurut petugas informasi tersebut masih perlu diselidiki. Pemadaman memang kami mengalami kesulitan karena jalan sempit dan banyak penonton, jadi kita agak kesulitan dan mobil kami juga dari kebakaran memang dekat, namun kami suplai air aja. Penyebabnya ini masih kita serahkan ke berwajib. Kalau mendengar dari masyarakat katanya dari kompor. Diduga ada 10 rumah, 2 rumah bedak ya. Nah, yang lainnya rumah warga. Di rumah RT cuma yang punya rumah masih sok. Belum kita bisa dapat data resmi ya. Data resmi. Cuma kita nggak tahu hasilnya dari apa hasilnya itu nggak tahu. Itu dari warga katanya akibat dari ledakan kompor. Masih dalam penyelidikan ya. Ya soal api masih dalam penyelidikan. Yang jelas masih belum dipadamkan, masih pendinginan. Sementara warga menyatakan api bermula dari bagian belakang dan terus menjalar ke bagian depan. Dalam kondisi panik, mereka hanya menyelamatkan diri dan harta bendanya. Kurang paham Pak, saya susun barang di situ. Oh, susun barang. Ya, susun barang. Terus api membesar. Ya, terus mana nanti membesar dari belakang itu, nggak tahu dari mana itu. Oh gitu. Ya. Tadi sempat nyelamatkan barang-barang tadi, Pak. Hah? Sempat nyelamatkan barang-barang tadi. Iya, keluar kali itu tugas apa? Jam berapa tadi kejadiannya, Pak? Pak, jam berapa itu? Kurang tahu itu. Jam berapa itu? Jadi pada saat lagi nyusun barang, tiba-tiba api membesar tadi ya dari belakangnya. Iya, besar. Tidak ada korban jiwa dari musibah ini, namun seorang relawan damkar harus mendapatkan pertolongan medis karena mengalami sesak napas. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Willy dan Rafli tidak bisa berkutik saat digerebek anggota Satres Narkoba Polres Berau di sebuah perusahaan jasa pengiriman di Kampung Labanan Makmur, Teluk Bayur, Senin siang. 5.000 butir obat keras jenis double L disita polisi dari tangan kedua pelaku. Kasatres Narkoba AKP Agus Priyanto menyebut sejatinya tersangka ini berjumlah 3 orang. Namun saat polisi tiba hanya 2 orang yang diringkus, sedangkan seorang lainnya berada di tempat terpisah. Dari tersangka diketahui jika obat keras ini akan diedarkan di lingkungan sebuah perusahaan pertambangan. Mereka dengan mudah melakukannya karena tercatat masih menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Sudah kita lakukan
melakukan penahanan. Terkait sediaan farmasi, yaitu berupa obat keras jenis double L, yang mana tersangka-tersangka ini yaitu WP, RW, dan SA ini dengan modus operandi mereka patungan kemudian melakukan pemesanan via online. Setelah melakukan pemesanan, kita mendapat informasi bahwasannya pemesanan ini akan dilewatkan salah satu jasa pengiriman barang. Kemudian kita lakukan penyelidikan terkait hal dimaksud, dan pada saat ketiga tersangka ini, yang maksud saya yang dua tersangka yaitu WP dan RW ini mengambil paketnya di salah satu jasa pengiriman barang di daerah Kecamatan Teluk Bayur. Kemudian setelah kita lakukan penangkapan dan kemudian di tempat tersebut kita lakukan pengecekan, setelah dibuka memang terdapat pengiriman obat keras jenis double L sebanyak 5 botol, yang mana dalam satu botolnya ini adalah berisi kurang lebih 1000 butir. Ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Kesehatan dan terancam hukuman 5 tahun dan denda maksimal 2 miliar rupiah. Niko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Seorang pria yang diketahui buruh bangunan ini tengah memburu pengendara sepeda motor yang berusaha kabur usai mencuri tas miliknya yang berisi ponsel. Aksi yang terekam kamera pengintai itu terlihat korban sempat tersungkur, sedangkan pelaku tetap tancap gas menghindari kejaran warga. Dari warga diketahui tas korban digantung di tenda yang biasa digunakan untuk istirahat. Sejatinya ada 2 tas yang tergantung di tempat itu, namun pelaku memilih tas korban yang berisi ponsel, sedangkan tas yang ditinggal itu berisi dompet dan uang. Ada berapa tasnya, Pak? 2, yang satu punyanya Pak Tukang itu, yang satu punyanya yang dibawa lari. Iya, yang dibawa lari. Isinya apa nih, Pak? Isinya? Dompet, nganu apa? HP lah yang dibawa lari. Kalau yang punyanya Masnya itu malah ada uangnya. Ada uangnya. Tapi ya. malah tidak diambil. Tidak diambil. Tidak diambil. Nah, saat itu tukang ini lagi apa, Pak? Posisi di dalam. Lagi kerja. Yang satu diandang, iya. Lagi kerja ya? Iya. Nah, begitu tahu langsung dia keluar dari bangunan itu, dia lewat sini orangnya nih. Oh, lewat belakang. Sampai situ. Tadi sempat jatuh tuh, Pak, yang sempat Pak siapa yang korbannya, Pak? Mas Alpian. Mas Alpian, iya. Korbannya. Oke. Sekitar pukul berapa tadi, Pak? Kurang lebihnya? Kurang lebih sekitar jam 12-an katanya. Jam 12-an ya? Iya. Itu sering lewat sini nggak, Pak? Yang pelaku ini? Malah kurang memahami, Mas, itu. Orangnya itu kurang memahami. Orangnya pakai masker. Peristiwa yang berlangsung di Jalan Damanhuri Gang 3 Melati, Blok 2 Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda itu kini dalam penyelidikan polisi. Iswanto melaporkan dari Samarinda.